Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga anak-anakku tetap sehat dimanapun kalian berada. Setelah menyelesaikan ujian penilaian tengah semester atau mid semester, maka saat ini materi kita berlanjut ke bagian ketiga atau bab 3. Dan yang kita bahas atau yang kita pahami, yang ingin kita pelajari di bab 3 itu adalah bagaimana kita memaknai peraturan perundang-undangan. Bagaimana memaknai peraturan perundang-undangan. Pada bagian ketiga ini, yang harus kalian pahami adalah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten. Itu bagian dari skup atau pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari pada bagian ketiga dari pembelajaran kita. Nah, negara kita, Indonesia, adalah negara hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Peraturan Daerah Kabupaten. Kesadaran hukum sebagai warga negara, kita sekalian sebagai warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama, pemahaman tentang hukum. Jadi, kita pahami dulu hukum. Kemudian, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum. Kemudian sikap dan norma hukum. Dan yang terakhir, perilaku hukum. Jadi, pada bagian tentang kesadaran sebagai warga negara, tentang hukum, indikatornya itu ada 4. Ya. Yang pertama, pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap dan norma-norma hukum, dan yang terakhir perilaku hukum. Dan itulah bagian-bagian penting yang ingin dibagikan pada materi di bab yang ketiga ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas-tugas seperti yang telah kalian kerjakan di bab-bab sebelumnya. Demikian ulasan singkat yang
bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan.